Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sebut akan hadir di Rakernas PDIP jika diundang. Perayaan Trisuci Waisak di Ambon, umat Buddha doakan pilkada serentak berlangsung damai. Angin kencang robohkan panggung saat rapat umum kampanye di Meksiko. Halo, apa kabar pemirsa? NTV Election hadir untuk Anda bersama saya Awis Meranani. Beragam informasi seputar penyelenggaraan pemilu akan kami informasikan untuk Anda selama 1 jam ke depan, dan inilah NTV Election selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Untuk membuka rapat kerja nasional kelima, PDI Perjuangan berencana menyalakan obor perjuangan sebagai simbol Satem Eva Jayate atau keberanian selalu menang yang menjadi intisari rapat kerja dalam 3 hari mendatang. Bapak Ibu sekalian yang melihat atau menjelang rapat kerja nasional dimulai, PDI Perjuangan menyiapkan sejumlah acara untuk menyapa warga. Para simpatisan dan kader PDIP menunggu kedatangan obor perjuangan yang akan dibawa dari Bilangan Kemayoran menuju Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, tempat Rakernas berlangsung. Rakernas kelima PDI Perjuangan akan digelar pada 24 sampai 26 Mei mendatang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan Rakernas akan dihadiri oleh 4.858 peserta. Agenda akan diawali dengan menyalakan obor perjuangan dan disambung dengan pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Yang disampaikan oleh DPC maupun DPD partai, dan suara arus bawah itu akan didengarkan oleh PD Perjuangan sehingga terkait sikap politik partai, termasuk bagaimana di dalam mencikapi pemerintahan yang akan datang, tentunya harus dilakukan dengan mendengarkan seluruh elemen-elemen partai yang hadir di dalam rapat kerja nasional kelima. PDIP juga berencana melakukan evaluasi dalam Pilpres dan Pileg pada Februari kemarin dan mempersiapkan pilkada serentak di masing-masing daerah. Dari Jakarta, jurnalis NTV Hasbiullah Andianto Dwi melaporkan. PDIP akan menggelar rapat kerja nasional kelima pada 24 hingga 26 Mei mendatang. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo tak diundang dalam acara tersebut. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkap alasan Partai Banteng Moncong Putih itu tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam gelaran Rakernas kelima partainya yang akan digelar 24 hingga 26 Mei akhir pekan ini. Hasto menegaskan bahwa Rakernas merupakan agenda internal partai. Meski dia tak menyebut status Jokowi saat ini, namun Hasto menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran selama pemilu dan Pilpres 2024. Hasto menuturkan Rakernas kelima PDIP kali ini digelar di tengah semangat reformasi menghadapi sisi-sisi gelap kekuasaan. Dia terutama menyoroti berbagai bentuk kecurangan pemilu yang telah diakui oleh masyarakat sipil dan para ahli hukum. Khusus atas tidak adanya Pak Jokowi, karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, PAC, Satgas Partai, dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput. Tetapi Rakernas juga akan melakukan evaluasi secara kritis terhadap apa yang terjadi. Maka kami sudah mengadakan berbagai fokus group discussion dengan mengundang para pakar. Kami mendengarkan masukan-masukan dari pakar-pakar hukum, para ahli tata negara, para tokoh-tokoh demokrasi, para budayawan, semua sudah kami dengarkan masukannya, termasuk mereka-mereka yang selama ini bergerak di lembaga survei. Kami sudah dengarkan masukan, dan kemudian seluruh rancangan ini nanti akan diperkaya oleh peserta Rakernas yang menangkap suara arus bawah. Jadi PD Perjuangan sesuai dengan temanya akan memegang teguh nilai-nilai Satyam Eva Jayate tersebut.
Jokowi sendiri telah angkat suara usai PDIP memutuskan untuk tidak mengundangnya ke Rakernas kelima yang akan digelar di kawasan Ancol, Jakarta. Ya, saya lihat. Pak, kemarin kita nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang dengan saya. Kemarin sempat akrab bertemu dengan Bu Puan di DPWS, Pak. Apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Kemarin ngobrol apa Pak? Pas waktu akrab Pak? Apa? Tahu apa sama Mbak Puan? Ya, semeringah dong, masa nggak boleh semeringah? Karena itulah pada kesempatan hari ini Sebelumnya, Ketua Steering Komite Rakernas kelima PDIP, Jarod Saiful Hidayat mengatakan Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri. Jarod juga menyebut partainya tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tim jurnalis NTV melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belum mengetahui apakah mendapatkan undangan atau tidak dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan pada 24 hingga 26 Mei mendatang di Jakarta. Jika mendapatkan undangan, Gibran mengatakan akan hadir di Rakernas PDIP. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengetahui apakah mendapatkan undangan atau tidak dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan pada 24 hingga 26 Mei mendatang. Gibran mengatakan jika dirinya diundang akan menghadiri Rakernas tersebut. Pak Jokowi nggak diundang ke Rakernas PDIP, Mas Gibran tidak. Masa nggak diundang? Ya. Diundang kok? Hah? Nggak diundang? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mas Gibran Ya tanya, diundang nggak? tanya aja ke teman-teman PDI Perjuangan. Kalau Mas Gibran diundang nggak? Coba nanti saya lihat ya, undangannya sudah sampai atau belum. Kalau misal diundang datang nggak? Kalau misal diundang nggak? Insya Allah datang kalau ada undangannya. Puan sama Pak Jokowi dari kemarin. Ya cukup baik, nggak ada masalah kan. Semuanya baik-baik saja ya. Terkait Presiden Joko Widodo yang tidak diundang di Rakernas PDI Perjuangan, Gibran mengatakan tidak mengetahuinya. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis NTV Is Arianto melaporkan. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah secara resmi membuka penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur Jateng pada 27 November 2024 mendatang. Pembukaan penjaringan ini dimulai sejak 22 hingga 30 Mei 2024. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah membuka penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Jateng. Mantan wakil gubernur Jateng periode 2013-2018, Heru Sujarmoko, menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran. Heru mengakui sejak mendapat informasi bahwa DPD PDIP Jateng membuka penjaringan Pilgub Jateng, dia langsung berniat mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur. Heru beralasan memilih mengambil formulir bakal calon wakil gubernur meski sudah pernah merasakan jabatan tersebut karena sadar diri tidak memiliki logistik cukup jika bertarung Pilgub Jateng sebagai bakal calon gubernur. Saya nanti hari ini mau mendaftarkan diri, bukan calon gubernur, tapi wakil. Saya tidak target, tapi ini bagian dari kesediaan saya. Selama saya masih merasa mampu dan diberi mampu oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin tetap berbuat sesuatu. Kebetulan saya, pengalaman hidup saya, sekolah saya pemerintah. Saya kerja di pemerintahan, mulai dari di kecamatan, bukan sebagai camat, sampai camat, di kabupaten, sampai bupati. Alhamdulillah pernah jadi wakil, sekarang di DPR. Sementara itu, Bendahara Umum DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan partainya juga melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol lain untuk pemenangan Pilkada Jateng nanti. Menurut saya ya, kalau pemimpin itu yang diperlihatkan adalah kepemimpinan. Ya, ketika masyarakat itu melihat bahwa dia cocok, nah itulah yang akan kita pilih. Kan kita berharap kalau yang diusung oleh PDI Perjuangan menang. Apakah itu kader atau bukan kader,
apakah itu laki-laki atau perempuan, atau anak muda atau yang sudah senior. Saya nggak bilang tua loh ya, senior ya. Semuanya akan kita cari dan akan kita jaring. Prosesnya masih lama. Agustina menegaskan DPD PDIP Jateng tidak memiliki kriteria khusus untuk bisa maju pada Pilgub Jateng nanti. Menurutnya, yang terpenting adalah sosok tersebut merupakan pilihan rakyat. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis NTV Dikri Tiffany Badi melaporkan. Umat Buddha di Ambon, Maluku menggelar ibadah Trisuci Waisak di kawasan Buddha Center Gunung Nona. Pada perayaan ini, umat Buddha Ambon menginginkan keharmonisan antar umat, alam, hingga mendoakan pilkada serentak berjalan damai. Puluhan umat Buddha di kota Ambon, Maluku menggelar ibadah Trisuci Waisak tahun 2024. Ibadah suci berlangsung sederhana namun hikmat. Digelar di Wihara Swarna Giri Tirta di Gunung Nona, kawasan Buddha Center. Ibadah Trisuci Waisak mengusung tema kesadaran, keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia. Pada ibadah kali ini, umat Buddha di kota Ambon terus menginginkan kehidupan harmonis antar umat beragama, sesama manusia hingga alam sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi dalam hari Waisak ini kita sebenarnya bukan hanya sekadar merayakan atau memperingati, tapi juga menjadi momentum bagi kita umat Buddha untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran, nilai-nilai luhur yang sudah beliau ajarkan kepada kami umat Buddha. Buddha sendiri mengajarkan kita untuk selalu menebarkan cinta kasih tanpa batas. Dalam artian bukan hanya terhadap semua manusia, tapi semua makhluk, baik itu terlihat maupun tidak terlihat, dan juga tidak terkecuali juga kepada bumi dan juga lingkungan. Itu yang memang Buddha ajarkan kepada kami umat Buddha. Nah, tak hanya keinginan hidup harmonis dan toleransi, umat Buddha di kota Ambon dalam ibadah ini mendoakan pelancaran pilkada serentak. Mari kita hindari saling cecah, saling mencari kesalahan, bangunlah hidup kebersamaan. Semoga Pilpres kita telah jalan dengan baik. Semoga Pilgub dan Pil Kota dan Kabupaten akan bisa harmonis dan dapat figur-figur pimpin yang betul-betul mengayomi untuk kepentingan rakyat, tapi jangan cari pulang modal. Itu persoalannya. Semoga harapan ini kita semua bersama-sama berdoa dan mencapai kesuksesan bersama. Ibadah Trisuci Waisak merupakan ibadah sakral sekaligus merayakan 3 kejadian yang dialami Sang Buddha yang akan dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Dari Ambon, Maluku, jurnalis NTV Edwan Rukuwa melaporkan. Mahkamah Konstitusi menolak sejumlah gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pileg 2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif 2024. Hal ini menyebabkan P3 terancam tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% untuk bisa masuk ke Senayan. Dan berikut pemirsa beberapa putusan MK yang menolak gugatan yang diajukan oleh P3 di sejumlah provinsi. Ya pemirsa, pada kasus sidang pertama, MK memutuskan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil Jawa Timur. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa P3 mendalilkan terjadinya pemindahan suara partai tersebut di sejumlah dapil. Namun P3 tidak menguraikan secara jelas dan detail bagaimana pengalihan suara tersebut dilakukan, siapa pihak yang mengalihkan suara, serta juga kapan pengalihan suara dilakukan. Selanjutnya pemirsa, MK juga memutuskan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil Sumatera Barat karena permohonan dinilai kabur. Hakim Konstitusi mengatakan bahwa P3 mempersoalkan adanya perpindahan suara ke Partai Garuda sebanyak 5.611 suara. Menurut Partai Berlambang Ka'bah itu, hal ini diakibatkan kesalahan penghitungan oleh KPU di Dapil Sumbar. Namun P3 tidak menjelaskan lebih lanjut juga bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Lalu selanjutnya pemirsa. Ya,
Ya, MK juga menolak gugatan P3 di Banten yang tidak dapat menerima gugatan diajukan P3 ini untuk Dapil Banten karena tidak jelas atau kabur juga alasannya. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan dalam permohonan P3 tidak terdapat penguraian secara jelas terkait dalil yang menyebut adanya perpindahan suara P3 kepada Partai Garuda pada Dapil tersebut. Dalam petitum permohonan P3 terdapat permintaan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Namun P3 hanya menyebutkan nama kecamatan dan jumlah kelurahan tanpa menyebutkan secara spesifik pada TPS mana yang diminta dilaksanakan pemilihan suara ulang. Ya, selanjutnya. Ya, MK juga menolak gugatan P3 di Aceh, pemirsa. MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh P3 untuk pengisian calon anggota DPR RI pada Dapil Aceh 2 karena tidak jelas atau kabur. Dalam pokok permohonannya, P3 mendalilkan adanya dugaan praktik pemindahan suara partai tersebut untuk anggota DPR RI pada Dapil Aceh 2 secara tidak sah kepada Partai Garuda. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan dalil permohonan P3 tidak menyebutkan lokasi TPS dan tidak menjelaskan secara rinci terjadinya migrasi suara P3 ke Partai Garuda. Selanjutnya, pemirsa, MK juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan di Papua Tengah yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dalam permohonannya, P3 mendalilkan dugaan terjadinya kecurangan yang terjadi secara manipulatif di Papua Tengah sehingga menyebabkan berkurangnya suara partai tersebut. Terkait dugaan kecurangan pileg di Papua Tengah, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi mengatakan bahwa lembaga peradilan tersebut mempertimbangkan eksepsi KPU yang pada pokoknya menyatakan permohonan P3 tidak jelas atau kabur. Dan yang terakhir, pemirsa, MK menolak gugatan P3 di Nusa Tenggara Timur. Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan dari P3 perihal kesalahan penghitungan suara P3 oleh KPU di NTT. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa P3 mempermasalahkan adanya pemindahan secara tidak sah di Dapil NTT 1 dan juga NTT 2 untuk pengisian anggota DPR RI. P3 selaku pemohon hanya menguraikan adanya perpindahan suara P3 kepada Partai Garuda di Dapil NTT 1 dan NTT 2 tanpa uraian penjelasan secara spesifik di mana tempat perpindahan suara tersebut terjadi. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah permohonan dari P3 yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. P3 akan bertanggung jawab pasca gugatan sengketa hasil Pilpres ditolak Mahkamah Konstitusi dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Oleh Mahkamah Konstitusi. Tonight, menerjang sejumlah titik di kota Kendari. Perayaan pengerupukan ya. Perubahan iklim dan pemanasan global, polisi membantu mengevakuasi warga ikan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di ibu kota provinsi Sumatera Barat. Di NTV Tonight, pemirsa, kurma selalu menjadi makanan yang dalam posisi siaga kuning. Di bidang Sungai Bengawan Solo membawa pasien tak berani melintas. Dan yang prihatin bagi warga Sekarang kita Palestina. ke Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Tetaplah bersama kami di Saksikan NTV Tonight, Senin sampai Jumat, pukul 22 waktu Indonesia Barat. NTV Tonight, hanya di Nusantara TV. NTV Sport. Dan saya Awis Feranani, NTV Sport. Perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh Sintayong. Dengan melakukan alley-oop yang 50, kan finishnya masih ada jarak. Bersaing di kejuaraan bulu tangkis. Jubkan tersebut terekam di foto finish Piala Saudi. 6 gol tanpa balas. Yang penting adalah direktur teknik. Direktur teknik. Teruskan untuk mundur. Barcelona pelan-pelan baru mulai. Tahun lalu ini Indonesia gagal melewati fase kualifikasi. Mengubah persepsi para pemain skateboard. Sejumlah informasi seputar olahraga akan kami sajikan selama 60 menit dari cabang olahraga. Saksikan NTV Sport, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV Sport,
hanya di Nusantara TV. PLT Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengatakan akan bertanggung jawab pasca gugatan PHPU atau sengketa hasil Pilpres ditolak Mahkamah Konstitusi. Hal itu mengakibatkan P3 pada pemilu 2024 hanya meraih 5.878.777 atau 3,87% suara. Suara yang diraih P3 di bawah syarat ambang batas parlemen sebesar 4%. Mardiono menyebut pihaknya akan bertanggung jawab penuh dengan menempuh jalur politik maupun hukum, namun dirinya enggan menjabarkan langkah seperti apa yang akan dilakukan P3. Diketahui MK menolak permohonan PHPU pemilihan legislatif atau sengketa hasil Pileg 2024 yang diajukan P3. MK menilai P3 tidak menguraikan dengan jelas perpindahan suara ke Partai Garuda di 35 daerah pemilihan dan 19 provinsi. Mahkamah Konstitusi belum bisa memastikan apakah Partai Persatuan Pembangunan P3 bisa mencapai ambang batas parlemen atau tidak. Lalu seperti apa kans P3? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam Pak Nyarwi. Selamat malam Awis. Pak Nyarwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini di NTV Election. Pak, ini langsung saja kita masuk ya, ini setelah ada sejumlah penolakan begitu ya dari MK terkait permohonan dari P3. Sebaiknya langkah apa yang harus diambil oleh P3 selanjutnya, Pak? Saya kira gini, yang pertama kan kita tahu ya, sesuai dengan di Undang-Undang Dasar kita, maupun saya kira di regulasi yang sudah di Undang-Undang Pemilu juga, itu kan putusan MK itu sifatnya final and binding ya, mengikat ya, terakhir dan mengikat. Jadi saya kira kalau dalam konteks Mahkamah Konstitusi memang putusan P3 terkait dengan gugatan P3 ini jadi pil pahit ya bagi P3 ya. Karena apa? Karena dalam sejarah baru kali ini ya P3 tidak lolos ya parliamentary threshold karena memang terjadi peningkatan angka ke arah 4%, yang sebelumnya kan lebih rendah ya, dari dulu hanya 2,5%, 3,5%, nah sekarang 4%. Jadi saya kira ini juga pukulan telak ya bagi P3 ya untuk tidak lolos dalam pemilu legislatif nasional, meskipun saya kira kalau di Pileg gitu ya, di daerah DPRD provinsi suara-suara P3 cukup besar ya dan mendapatkan kursi yang lumayan. Nah, langkah yang tadi ditanyakan Awis ya, saya kira langkah yang bisa dilakukan tentu langkah politik ya. Apakah misalnya contohnya nanti ya, tapi saya kira dalam jangka dekat ini juga sangat sulit ya lihat kondisi politik nasional kita yang katakanlah gitu ya, misalnya soal kalau dulu kan ada ya katakanlah semacam diskusi-diskusi parlemen gitu ya untuk menyatakan upaya-upaya misalnya ya merevisi undang-undang pemilu, tapi kan itu juga hanya berlaku untuk nanti ya ke depan ya, katakanlah untuk yang hasil pemilu hari ini. Jadi saya kira ini pukulan yang sangat telak ya. Kita mungkin masyarakat Indonesia juga yang bersimpati dengan P3 itu ikut prihatin, berduka ya. Kan tidak lolosnya P3 ya ke parlemen ya nasional, ke DPR RI. Nah di sini tentu saya kira menjadi tantangan besar ya bagi P3 selain membuat rencana-rencana jangka pendek ya sifatnya upaya-upaya politik dan seterusnya, tetapi saya kira dengan putusan MK itu sudah cukup sulit sekali gitu ya, karena sifatnya final and binding ya, itu kira-kira Awis. Nah Pak, ini dengan adanya putusan seperti ini, bagaimana pengaruhnya terhadap eksistensi P3 sendiri? Apakah ini nanti juga akan berpengaruh cukup besar begitu untuk pilkada? Ya, pengaruhnya saya kira tetap ada. Kenapa? Biasanya partai-partai yang dia punya wibawa di parlemen nasional itu daya tariknya jauh lebih kuat gitu ya dibandingkan yang tidak punya kursi di DPR RI atau di parlemen. Itu satu. Terus yang kedua, dalam konteks pilkada memang arenanya agak berbeda ya Awis ya, karena biasanya kan dukungan-dukungan itu diperlukan misalnya dari berapa kursi ya yang diperoleh di daerah.
kan gitu. Dan itu pada level provinsi maupun level kabupaten. Nah, saya kira sebaran-sebaran suara kursi DPRD ya P3 itu di banyak daerah juga tidak merata. Ada daerah yang basis kursinya itu cukup besar gitu, sampai 7 kursi misalnya begitu, 8 bahkan gitu. Ada juga yang kecil ya, bahkan 1 atau bahkan mungkin tidak ada bahkan misalnya begitu. Jadi di banyak daerah yang di mana basisnya itu cukup besar, saya kira pengaruh P3 masih sangat kuat ya untuk menjadi salah satu partai yang katakanlah ikut berperan besar ya menominasikan calon gitu atau kandidat baik internal maupun eksternal dalam bursa pilkada. Nah, tentu di sini saya kira konsentrasi P3 menjadi PR-nya menjadi 2 ya untuk ke depan ya, Awis ya. Yang pertama konsolidasi pilkada tentu saja itu untuk strategi ya membangun basis ya dalam berkoalisi maupun ikut berperan ya, termasuk mendapatkan kandidat yang potensial bisa menang misalnya dalam pilkada. Yang kedua tentu penataan organisasi ya. Selain tadi upaya-upaya pasca MK ini bagaimana ya dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu dilakukan untuk misalnya termasuk usaha-usaha politik ya. Kalau itu masih mungkin dilakukan. Tapi kalau putusan MK itu kan sifatnya final and binding. Jadi saya kira P3 perlu merancang ya katakanlah penguatan strategi keorganisasian gitu dalam memperkuat basis-basis dan mempertahankan ya basis-basis nasionalnya. Kalau kita lihat ya Awis ya, itu kan gradasi suara itu kan terlihat sebenarnya. Kalau di basis pemilu untuk DPRD kabupaten kota, jumlah suara P3 cukup besar. Sebagai contoh tadi yang dihitung misalnya disampaikan oleh Pak Mardiono itu kan 8,9 sekian ya juta, itu hampir 9 juta itu untuk kabupaten kota. Kemudian terjadi penurunan jumlah kan untuk provinsi kan gitu. Kemudian sekitar 6 juta sekian. Kemudian di nasional juga sama ya 6 juta sekian. Nah, yang saya maksudkan sebenarnya adalah gradasi pengaruh seperti ini itu justru saya kira bisa menjadi bahan evaluasi. Bayangkan kalau misalnya basis suara P3 di level kabupaten kota ya yang tadi itu hampir sama dengan nasional, tentu tidak ada kendala bagi P3 untuk melebihi 4% kan gitu. Bahkan bisa lebih ya 5-6% mungkin bisa aja seperti itu. Kalau dari analisa Pak Nyarwi sendiri artinya sebetulnya apa yang menyebabkan catatan apik dari P3 sejauh ini akhirnya tercoreng sampai saat ini pertama kalinya tidak bisa masuk parlemen? Ya, saya kira begini, dalam konteks komunikasi politik, marketing politik ya, strategi yang berjalan ya untuk persaingan di basis elektoral itu memang tampaknya ya sinergitas antara pusat dengan daerah itu kurang maksimal ya. Saya menduga ya misalnya kenapa yang di daerah-daerah itu cukup besar basisnya karena basis-basis tokoh-tokoh lokal di daerah itu cukup besar dan itu menjadi daya magnetik P3 sendiri ya. Termasuk mesin-mesin ideologi dan mesin-mesin politik tradisionalnya. Nah ini tampaknya mungkin ya kurang tersinergi dengan baik ya di level provinsi dan di level nasional. Yang kira hal seperti ini dibutuhkan ya strategi marketing politik yang lebih baik ya bagi P3 sebenarnya, termasuk distribusi tokoh untuk penugasan misalnya kalau basisnya partai sentrik ya, kemudian untuk merebut dapil-dapil yang sesuai dengan tantangannya masing-masing kan gitu. Karena kan arena-arena pemilu itu sebenarnya berlapis ya, Awis ya, pileg pada level nasional itu pemainnya bisa macam-macam juga, karakternya juga bisa beda-beda, ada yang lokal, ada yang nasional, dari tokoh-tokohnya ada yang sudah sangat berpengaruh, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah di level provinsi juga demikian, di level kabupaten kota itu biasanya dikaitkan dengan tokoh-tokoh lokal, ya tokoh-tokoh lokal yang kemudian memang sangat dekat dengan basis konstituennya, sehingga partai P3 ini kan partai ideologis ya, partai yang kalau dalam literatur marketing politik itu termasuk product oriented party, jadi bukan market oriented party ya. Jadi partai memang tujuannya misalnya untuk dakwah, untuk memperkuat ini nilai-nilai yang terkait dengan Islam ya dan seterusnya gitu. Nah ini tentu biasanya membutuhkan yang disebut partai seperti ini tuh bukan hanya ya basis ketokohan dan tokoh-tokoh lokal ya di masing-masing basis elektoral yang kuat saja, tetapi juga sinergitas ya antara katakanlah tokoh-tokoh nasionalnya gitu untuk mendapatkan suara dan kursi di dapil dengan tokoh-tokoh di level provinsi dan kabupaten kota. Nah pemerataan maupun jangkar pengaruh elektoral ini yang saya kira ke depan bisa menjadi bahan evaluasi ya. Kalau P3 istilahnya bisa mendapatkan basis kursi yang lebih
besar gitu, bahkan bisa lolos untuk parliamentary threshold untuk ke depannya seperti itu. Dan ini membutuhkan saya kira dukungan struktur politik maupun keorganisasian, sistem keorganisasian yang lebih lincah ya di dalam merespon dinamika politik elektoral hari ini. Ya, karena saya lihat kemarin kan khusus untuk P3 itu kan bukan hanya di awal ya, ada semacam dinamika politik pilpres itu yang ikut menguras energinya sehingga disorientasi terjadi juga dalam beberapa hal untuk pileg ya. Dan ini kira juga menjadi basis evaluasi ke depan untuk strategi dalam pilpres seperti apa dan bagaimana memperkuat basis partai dan dalam konteks pilegnya di level nasional, di level provinsi dan kabupaten itu seperti apa. Itu kira-kira Awis. Baik, Pak Nyarwi, kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai sinergitas yang harus dilakukan oleh P3 selanjutnya. Tapi usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Election. Kami akan kembali usai jeda berikut. NTV Tonight menerjang sejumlah titik di kota Kendari. Perayaan pengerupukan ya. Perubahan iklim dan pemanasan global, polisi membantu mengevakuasi warga bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di ibu kota provinsi Sumatera Barat. Di NTV Tonight, pemirsa kurma selalu menjadi makanan yang dalam posisi siaga kuning. Di bidang Sungai Bengawan Solo membawa pasien berani melintas. Dan yang prihatin bagi warga Sekarang kita ke Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Tetaplah bersama kami di Saksikan NTV Tonight, Senin sampai Jumat, pukul 22 waktu Indonesia Barat. NTV Tonight, hanya di Nusantara TV. NTV Sport. Dan saya Awis Pranani, NTV Sport. Perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh Sintayong. Dengan melakukan alley-oop yang 50, kan finishnya masih ada jarak. Bersaing di kejuaraan bulu tangkis. Jubkan tersebut terekam di foto finish Piala Saudi. 6 gol tanpa balas. Yang penting adalah direktur teknik. Direktur teknik. Teruskan untuk mundur. Barcelona pelan-pelan baru mulai. Tahun lalu ini Indonesia gagal melewati fase kualifikasi. Mengubah persepsi para pemain skateboard. Sejumlah informasi seputar olahraga akan kami sajikan selama 60 menit dari cabang olahraga. Saksikan NTV Sport, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV Sport, hanya di Nusantara TV. Anda kembali menyaksikan NTV Election, kami akan melanjutkan dialog seputar kans P3 masuk parlemen bersama dengan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, kita akan melanjutkan lagi. Tadi setelah dibahas ya, mungkin ada juga pentingnya begitu ya ketokohan dan lain-lain yang mungkin masih harus disinergitaskan lagi, baik itu di daerah maupun juga ke nasional. Tapi ada sejumlah faktor ini yang sempat terjadi juga ya di internal partai P3 ini, misalnya dinamika kepemimpinan dan juga mungkin dualisme kepemimpinan tadi dan juga perselisihan internal. Apakah hal-hal seperti ini juga berpengaruh begitu ya terhadap pandangan konstituen terhadap partai? Ya, kalau dikatakan berpengaruh pasti ada pengaruhnya itu, Awis ya. Biasanya kalau di banyak negara yang maju ya, pergantian kepemimpinan politik di partai itu banyak faktor atau variabel. Ya, salah satu variabel yang banyak dipertimbangkan kalau di negara-negara yang dimana partai politik itu sudah paham betul tentang pemasaran politik atau sudah punya sen yang kuat ya pentingnya dan butuhnya pemasaran politik, maka dinamika elektoral itu menjadi pertimbangan penting. Ya, bahkan biasanya ada tradisi di banyak negara gitu, evaluasi kepemimpinan politik ketua umum itu salah satunya didasarkan pada seberapa kesuksesan, tingkat kesuksesan di dalam mengawal proses pemilu. Ya, misalnya untuk pemilu contohnya ya pileg, pilpres seperti itu, dan tentu ada pemilu lain kayak pilkada misalnya begitu. Nah, kepemimpinan itu juga biasanya menjadi salah satu variabel ya penting gitu. Nah, cuma di Indonesia saya lihat kan itu bukan variabel utama juga ya.
kalau kita lihat kan kepemimpinan misalnya perubahan kepemimpinan di P3 itu kan salah satunya saya lihat bukan faktor dari dinamika elektoral itu yang sangat dominan ya, tetapi ada hal-hal lain gitu ya yang terkait dengan dinamika pada level elit ya, terkait dengan dukungan pada pemerintah, kemudian terkait juga dengan isu-isu yang lain yang sebelumnya misalnya ketua umumnya Gus Romi waktu itu kena KPK misalnya begitu ya, kemudian diganti dengan ketua sebelum Pak Mardiono ya, kemudian digantikan berikutnya ke Pak Mardiono seperti itu melalui proses yang melahirkan sebagai PLT ya, ketua umum. Tapi intinya yang saya maksudkan adalah memang partai P3 ini partai yang tantangannya cukup besar ya. Kenapa? Karena ini kan partai lama ya, yang saya kira banyak bersandar pada konstituen yang tradisional seperti itu. Dan sementara kalau kita lihat kan perubahan pemilih itu luar biasa. Kemarin lebih dari 50% itu kan pemilih di bawah 40 tahun gitu. Saya lihat upaya-upaya itu sudah dilakukan P3, misalnya dengan menunjuk Pak Sandi ya sebagai ketua Bapilu. Bahkan saya lihat upaya-upaya misalnya penggunaan media sosial dan lain-lain ya untuk mendekatkan ke pemilih muda ya, itu juga luar biasa. Nah itu Pak, sebetulnya itu pertanyaan saya selanjutnya juga, apakah kemudian keberadaan Pak Sandi ini tidak memberikan insentif suara juga kurang berhasil begitu untuk P3? Ya mungkin upaya-upaya sudah dilakukan itu sudah banyak juga ya, tetapi pertanyaannya kan kadang-kala begini, strategi dalam mendekatkan pemilih ya, itu kan saya kira butuh banyak cara-cara yang lebih canggih dan lebih dekat gitu ya. Tidak hanya misalnya melalui platform media sosial saja, tapi juga mungkin berbagai kegiatan atau program-program yang lain yang bisa memperkuat basis-basis kandidat maupun partai di daerah. Kan gitu. Nah ini juga saya kira juga terkait kompetitor juga ya, misalnya begini, banyak misalnya di P3 kan pemilih-pemilih ideologi sebenarnya ya, yang banyak masih bertahan di sana ya. Nah kemudian kita lihat pasar elektoral kemarin itu kan berubahnya luar biasa juga dinamikanya ya, termasuk katakan meningkatnya money politik dan seterusnya gitu ya, yang proses di dalam basis arena elektoralnya itu menjadi luar biasa keras, bahkan dianggap ada sebagian mengatakan brutal dan seterusnya. Nah, tampaknya para elit-elit P3 ini belum sepenuhnya siap ya berhadapan waktu kemarin ya untuk pemilu. Dengan perubahan-perubahan tersebut begitu Pak ya. Perubahan tersebut gitu, dan itu kurang sepenuhnya terprediksi atau terantisipasi gitu ya. Jadi saya kira hal-hal yang terkait dinamika elektoral itu perlu menjadi perhatian besar ya dari partai-partai ya, khususnya yang partai menengah dan bawah seperti termasuk partai P3 ini gitu ya, ya. Pak, bagaimana dengan program? Tadi Bapak sempat juga menyinggung program P3 sebetulnya adalah partai ideologis, sudah punya program sendiri. Tapi sejauh mana program ini dianggap masih relevan, kemudian juga menarik bagi tadi pemilih-pemilih yang mungkin pada tahun ini tidak lagi pemilih tradisional, sudah banyak berubah begitu ya generasinya? Ya, sebenarnya ya dengan sumber daya yang dimiliki elit P3 ya, misalnya contoh paling enggak kan kemarin P3 punya dua tokoh publik ya jadi menteri ya, ada Pak Suharto Monoarfa gitu ya, ketua umum P3 sebelum Pak Mardiono, ada juga Pak Sandi gitu ya, yang juga menteri pariwisata seperti itu. Tetapi kan masyarakat kadangkala susah melihat ya keberadaan para tokoh itu sebagai figur P3 ya, lebih sebagai sosok menteri gitu ya, dengan brand personal dirinya yang jauh lebih kuat gitu ya dibandingkan branding yang jadi tidak melekat begitu ya Pak maksudnya dengan partainya. Nah sementara jangan-jangan gitu masyarakat di bawah itu melihat keberadaan P3 itu lebih kepada figur-figur terdekat di mereka ya, di tokoh-tokoh lokalnya ya, tidak sampai ke sana. Walaupun upaya itu saya lihat sudah dilakukan ya, seperti Pak Sandi kemarin kan juga keliling ke sana kemari gitu ya, termasuk konsolidasi di P3 saya lihat itu. Tetapi balik lagi ya, itu kan mungkin pada level elit ya. Kalau pada level pemilih mungkin diperlukan cara-cara lain ya. Sebenarnya segmentasi P3 di generasi baru itu kayak apa, dan sebenarnya mereka ini sebenarnya diharapkan bisa potensial menjadi pemilih P3 di masa depan itu seperti apa. Nah hal-hal riset-riset semacam itu juga perlu dilakukan ya secara mendalam ya, baik kuantitatif maupun kualitatif, termasuk konsolidasi ya struktur keorganisasian yang bisa mengakomodasi dan menjangkau ya pada level pemilih di bawah. Tapi memang ya yang dihadapi P3 saya kira cukup kompleks
hari ini ya, dengan lahirnya kompetitor-kompetitor partai-partai baru yang saya kira dengan tingkat sumber daya dan sumber daya manusia, sumber daya yang lain, dan mungkin daya adaptasi juga yang lebih gesit gitu ya. Nah sementara di P3 ini saya lihat kan juga masih cukup istilahnya belum bisa sepenuhnya ya menjadi daya tarik gitu para tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh ini untuk sepenuhnya bergabung dan mungkin menjadi penopang dari partai P3 ya, yang kemudian bukan hanya dengan branding personalnya dirinya yang kuat saja seperti Pak Sandi, tetapi juga memperkuat branding dari P3 itu sendiri sebagai salah satu partai Islam di Indonesia dan partai tua juga yang berkiprah ya sejak masa Orde Baru seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan publik ya dari P3 ada tokoh-tokoh P3 itu kan yang disampaikan misalnya Pak Sandi di Kementerian Pariwisata, Pak Harso juga kadang-kala sulit masyarakat membaca bahwa itu adalah refleksi dari orientasi politik ya dari P3 itu sendiri. Nah ini yang saya kira ke depan memang tantangan ya, termasuk memaksimalkan sumber daya yang lain ya. P3 saya kira juga ada beberapa tokohnya, baik maju dari independen maupun dari partai yang juga menjadi sosok kepala daerah, kemudian juga sosok tokoh-tokoh publik juga. Nah seringkali itu juga tampaknya gitu ya, itu belum sepenuhnya bisa menjadi pilar dari basis penopang daya tarik pemilih ya untuk memilih P3 di berbagai daerah di Indonesia. Dan hal seperti ini kan seperti modal kultural ya, modal budaya, dan yang bisa kemudian menjadi modal politik ya bagi P3 sebenarnya untuk memperluas dan memperkuat ya basis pendukungnya dari pemilih ketika proses pemilu berlangsung. Baik Pak Nyarwi, ini pertanyaan terakhir, jika memang nanti putusan MK yang finalnya nanti di bulan Juni ya, kalau tidak salah bahwa memang ini memang tidak akan masuk ke parlemen, tidak lolos, tidak sampai 4%, apakah P3 perlu mengambil jalur hukum? Ya, kalau jalur hukum itu penting dilakukan ya, sejauh bahwa itu masih terus-menerus terbuka dan memungkinkan untuk dilakukan ya, Awis ya. Nah, tetapi memang seringkali kalau kita bicara jalur hukum itu kan dibutuhkan fakta-fakta empirik yang lebih kuat ya. Kalau kita lihat tadi ya, misalnya kenapa misalnya MK menolak ya petitum yang disampaikan ya ketika gugatan terkait dengan P3 dari tim hukum P3. Salah satunya kan misalnya merujuk misalnya daerah tertentu, tidak disebutkan datanya TPS mana, dari jumlah suaranya seperti apa. Nah, data-data empirik ini yang saya kira perlu diperkuat ya, untuk kemudian bisa katakanlah memungkinkan kalau celah itu masih terbuka gitu ya, P3 bisa lolos ya dalam parlemen gitu ya. Artinya dia bisa melampaui dengan 4% ya, atau mendapatkan suara ya sah sebagaimana yang diklaim dalam perhitungan oleh DPP P3 itu sendiri. Jadi saya kira begini ya, data-data yang sifatnya empirik, kemudian saksi-saksi yang diperlukan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya kira masih bisa memungkinkan untuk disiapkan ya, sejauh bahwa itu terbuka, yang artinya mekanisme proses hukumnya masih terbuka untuk dilakukan gugatan. Terus yang kedua, sejauh data-datanya juga masih meyakinkan gitu para hakim yang terkait di sana. Nah, saya kira itu masih memungkinkan P3 katakanlah untuk punya harapan dia bisa lolos di parlemen mendatang. Itu kira-kira, Wes. Baik, Pak Nyarwi, terima kasih atas waktunya malam ini dan analisanya. Kita akan lihat seperti apa nanti nasib P3, apakah bisa masuk ke Senayan atau tidak, dan seperti apa langkah yang akan diambil selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Wes. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Election. Kami akan kembali usai jeda berikut. NTV Sport. Dan saya Awis Pranani, NTV Sport. Perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh Sintayong. Dengan melakukan alley-oop yang 50, kan finishnya masih ada jarak. Bersaing di kejuaraan bulu tangkis. Jubkan tersebut terekam di foto finish Piala Saudi. 6 gol tanpa balas. Yang penting adalah direktur teknik. Direktur teknik. Teruskan untuk mundur. Barcelona pelan-pelan baru mulai. Tahun lalu ini Indonesia gagal melewati fase kualifikasi. Mengubah persepsi para pemain skateboard. Sejumlah informasi seputar olahraga akan kami sajikan selama 60 menit dari cabang olahraga. Saksikan NTV Sport, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV Sport, hanya di Nusantara TV.
Kembali di NTV Election, pemirsa, kita akan menyaksikan sejumlah informasi mancanegara. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menetapkan tanggal pemilihan umum pada 4 Juli 2024. Sebelumnya, ia menggelar kampanye perdananya di pusat pameran London Timur pada Rabu 22 Mei waktu setempat. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menetapkan tanggal pemilihan umum pada 4 Juli 2024. Keputusannya pada Rabu 22 Mei waktu setempat sekaligus mengakhiri spekulasi berbulan-bulan. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. Jajak pendapat tersebut akan menjadi yang pertama kalinya Sunak tampil di depan publik saat menjabat setelah ia ditunjuk sebagai pemimpin partai terbesar di parlemen oleh anggota parlemen konservatif pada Oktober 2022. Meski begitu, sejumlah polling sempat memprediksi pemerintah incumbent akan kalah dalam pemilu. Sunak berupaya memanfaatkan data ekonomi yang lebih baik untuk merayu pemilih yang terkena dampak kenaikan biaya hidup. Ia mengatakan bahwa oposisi partai buruh akan mengancam stabilitas dengan menaikkan pajak dan membalikan kebijakan kontroversialnya yang mengirim pencari suaka ilegal ke Rwanda. Labour want you to think that this election is over before it has even begun. And the British people are going to show Labour that they don't take too kindly to being taken for granted. Untuk diketahui, pemungutan suara tersebut merupakan pemilu ketiga sejak referendum Brexit yang terjadi pada tahun 2016. Kaum muda di seluruh Uni Eropa memberikan tanggapan mengenai hal apa yang akan mempengaruhi suara mereka dalam pemilihan parlemen Eropa mendatang. Pemilu di Eropa akan berlangsung pada 6 hingga 9 Juni. Berikut liputan tim AFP. Ich pense que c'est important d'avoir une Europe forte. Glaube ich, dass da allgemein auch in ganz Europa wieder mehr Stabilität. The cost of living, if they could do something about that. Leur prise de position par rapport aux enjeux, aux guerres qu'il y a dans le monde aujourd'hui, enfin pour moi c'est très important. Ich hoffe, dass es wieder mehr Zusammenarbeit gibt in der EU, auch zwischen den einzelnen Nationalstaaten und eventuell auch weniger nationale Kompetenz und dafür mehr eine gebündelte im EU-Parlament und im Rat. Am așteptările de a se impune mult mai multe reglementări și pe plan educațional, pe plan de sănătate în primul rând, dar și al sistemului de transporturi, pentru că ne-ar ajuta foarte mult în Puluhan pejabat tinggi negara menghadiri upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden Iran Ebrahim Raisi yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Penghormatan terakhir di Teheran itu dihadiri langsung puluhan pejabat tinggi dari 68 negara. Puluhan pejabat tinggi negara menghadiri upacara pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden Iran Ebrahim Raisi yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga terlihat hadir dan menyempatkan bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di sela-sela upacara prosesi pemakaman yang digelar Rabu 22 Mei 2024 di Teheran. Kedatangan pejabat tinggi negara itu diterima langsung oleh pejabat Presiden Iran Muhammad Mokhber, pejabat Menteri Luar Negeri Ali Bagheri Kani, dan pejabat pemerintah lainnya. Untuk diketahui, Presiden Raisi dan rombongan meninggal dalam kecelakaan helikopter pada akhir pekan lalu. Mereka yang tewas termasuk Menteri Luar Negeri Iran Hossein Abdullahian, Gubernur Azerbaijan Timur Imam Masjid Tabriz, Kepala Keamanan, pilot, kopilot, dan kru pesawat. Hingga kini pihak berwenang telah memerintahkan penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Sedikitnya 9 orang termasuk seorang anak tewas setelah hembusan angin kencang menyebabkan sebuah panggung di Meksiko Utara runtuh saat kegiatan kampanye. Pihak berwenang menyebut setidaknya 50 orang lainnya terluka dalam kecelakaan itu. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Rekaman media lokal mengenai kecelakaan tersebut menunjukkan suasana kacau ketika para penonton melarikan diri dari panggung yang terjatuh. Sementara lampu dan layar raksasa menabrak area tempat calon presiden lama Jorge Alvarez Maínez. Maínez yang lolos tanpa cedera serius mengatakan panggung tersebut roboh akibat hembusan angin kencang. Acara tersebut merupakan penutupan kampanye gerakan warga calon wali kota San Pedro Garza Garcia Lorenia Canavati.
Calon senator dan anggota parlemen dari partai juga ikut serta dalam kampanye tersebut. Maynes yang telah menunda acara kampanye mendatang mengatakan bahwa ia akan tetap berada di lokasi kejadian sampai orang terakhir yang terluka dibawa ke rumah sakit. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NTV Election kali ini. NTV sebagai penyelenggara multiplexing untuk wilayah Provinsi Lampung dan juga Bali sudah bisa Anda saksikan di seluruh Indonesia dengan kualitas high definition. Saya Awis Meranani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.